Bismillah. Assalamualaikum adik-adik, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Bertemu lagi dengan Miss Mai di mata pelajaran IPA kelas 8. Di video ini kita akan melanjutkan materi bab 11 tentang getaran, gelombang, dan bunyi. Yang akan kita bahas di video ini adalah bunyi. Setiap hari kita dapat mendengar suara burung berkicau, orang berbicara, klakson mobil atau kendaraan bermotor. Mengapa kita dapat mendengar suara tersebut? Suara yang kita dengar dikenal dengan bunyi. Bunyi merupakan gelombang longitudinal yang merambatkan energi gelombang di udara sampai terdengar oleh reseptor pendengar. Bunyi adalah hasil getaran sebuah benda, namun tidak semua getaran dapat menghasilkan bunyi yang dapat didengar manusia. Bunyi merambat melalui udara menuju telinga. Nah, bagaimanakah proses terjadinya bunyi sampai terdengar di telinga kita? Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita perlu tahu anatomi dari telinga manusia. Perhatikan gambar berikut. Telinga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Bunyi yang terdengar oleh telinga kita memerlukan medium. Jadi, mungkinkah kita dapat mendengar di ruang hampa udara? Tentu saja tidak. Bunyi memerlukan medium untuk merambat. Apakah di telinga terdapat medium untuk merambatkan bunyi? Telinga luar dan telinga tengah terisi oleh udara, dan rongga telinga dalam terisi oleh cairan limfa. Bagian luar telinga terdiri atas daun telinga dan saluran telinga yang dapat menghasilkan minyak serumen. Daun telinga berfungsi untuk mengumpulkan gelombang suara ke saluran telinga, sedangkan saluran telinga berfungsi menangkap debu yang masuk ke saluran telinga dan mencegah hewan berukuran kecil masuk ke dalam telinga. Di bagian tengah telinga terdapat gendang telinga atau disebut juga membran timpani. Gendang telinga berfungsi untuk menangkap gelombang suara dan mengubahnya menjadi getaran yang diteruskan ke tulang telinga. Di bagian tengah juga terdapat tulang telinga, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Fungsinya adalah untuk meneruskan getaran dari gendang telinga ke rumah siput atau koklea. Bagian dalam telinga terdapat saluran eustasius yang menghubungkan ruang telinga tengah dengan rongga mulut dan berfungsi untuk menjaga tekanan udara antara telinga tengah dengan saluran di telinga luar agar seimbang. Tekanan udara yang terlalu tinggi atau rendah disalurkan ke telinga luar dan akan mengakibatkan gendang telinga tertekan kuat sehingga dapat sobek. Bagian dalam telinga juga terdapat rumah siput atau koklea. Koklea merupakan saluran berbentuk spiral yang menyerupai rumah siput. Di dalam koklea terdapat adanya organ korti yang merupakan fonoreseptor. Organ korti berisi ribuan sel rambut yang peka terhadap tekanan getaran. Getaran akan diubah menjadi impuls saraf di dalam sel rambut dan kemudian diteruskan oleh saraf ke otak. Berikut ini adalah proses terdengarnya bunyi oleh telinga kita. Diawali dengan benda yang bergetar. Contoh sederhananya adalah besi yang dipukul palu akan menyebabkan besi bergetar. Besi yang bergetar akan menggerakkan molekul udara sehingga menimbulkan gelombang yang kemudian gelombang tersebut akan ditangkap oleh telinga kita. Molekul-molekul udara yang saling bertumbukan akan menimbulkan rapatan dan regangan yang kita sebut sebagai getaran. Getaran tersebut akan terus merambat di udara hingga sampai ke telinga kita. Itulah sebabnya mengapa daun telinga kita berbentuk lebar dan tipis agar mudah menangkap getaran yang datang. Getaran tersebut kemudian akan bergerak di sepanjang saluran telinga hingga sampai di membran timpani atau gendang telinga. Ketika sampai di selaput tipis membran timpani atau gendang telinga, membran tipis tersebut akan memperbesar getaran, lalu mengantarkan ke tulang-tulang pendengaran dan koklea. Ketika tiba di koklea, getaran akan diubah menjadi impuls dan diantarkan ke otak. Ada beberapa jenis bunyi berdasarkan frekuensinya.
Yang pertama, bunyi infrasonik. Bunyi infrasonik adalah bunyi yang frekuensinya kurang dari 20 Hz. Bunyi infrasonik hanya dapat didengar oleh hewan-hewan tertentu, contohnya adalah anjing dan gajah. Jenis bunyi yang berikutnya adalah bunyi audiosonik. Bunyi ini memiliki frekuensi 20-20.000 Hz. Nah, bunyi audiosonik inilah yang dapat didengar oleh telinga manusia. Lalu jenis bunyi yang ketiga adalah bunyi ultrasonik. Bunyi ultrasonik memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Suara ini hanya dapat terdengar oleh hewan-hewan tertentu, contohnya kelelawar, lumba-lumba, dan paus. Hewan-hewan ini juga dapat memantulkan suara ultrasonik untuk mengetahui keadaan lingkungan di sekitarnya. Kemampuan tersebut kita sebut dengan ekolokasi. Bunyi yang kita dengar juga memiliki karakteristik tertentu. Yang pertama, tinggi rendahnya bunyi. Pada orang dewasa, suara perempuan lebih tinggi dibandingkan suara laki-laki. Pita suara laki-laki yang bentuknya lebih panjang dan berat mengakibatkan laki-laki memiliki nada dasar sebesar 125 Hz, sedangkan perempuan memiliki nada dasar 1 oktav lebih tinggi yaitu sekitar 250 Hz. Bunyi dengan frekuensi tinggi akan menyebabkan telinga sakit dan nyeri karena gendang telinga ikut bergetar lebih cepat. Tinggi rendahnya nada ditentukan oleh frekuensi bunyi tersebut. Semakin besar frekuensi bunyi, maka akan semakin tinggi nadanya. Sebaliknya, jika frekuensi bunyi kecil, maka nada akan semakin rendah. Karakteristik bunyi yang selanjutnya yaitu kuat lemahnya bunyi. Garpu tala yang digetarkan pelan-pelan menghasilkan simpangan yang kecil, sehingga amplitudo gelombang yang dihasilkan juga kecil. Hal ini menyebabkan bunyi garpu tala terdengar lemah. Pada saat garpu tala digetarkan dengan simpangan yang besar, amplitudo gelombang yang dihasilkan juga besar, sehingga bunyi garpu tala terdengar keras. Kuat lemahnya suara ditentukan oleh amplitudonya. Selanjutnya ada istilah nada, desah, dan dentum. Kita tentu dapat membedakan antara bunyi alunan sholawat yang melantun lembut dengan bunyi kaleng yang dibukul tidak beraturan. Bunyi yang frekuensinya tidak teratur disebut desah, sedangkan bunyi yang beraturan frekuensinya disebut dengan nada. Bunyi yang diakibatkan oleh suara bom yang meledak juga termasuk desah. Desah yang sangat keras seperti suara bom disebut dentum. Karakteristik bunyi yang selanjutnya yaitu warna atau kualitas bunyi. Jika ada laki-laki dan perempuan yang melantunkan ayat Al-Quran yang sama dengan frekuensi yang sama pula, maka akan terdengar suara yang khas dari keduanya. Suara yang khas ini disebut kualitas bunyi atau sering disebut timbre atau warna bunyi. Suara yang khas disebabkan oleh perbedaan pola getaran pada pita suara mereka berbeda. Karakteristik bunyi yang selanjutnya yaitu resonansi. Resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena pengaruh getaran benda lain yang memiliki frekuensi sama. Prinsip resonansi dimanfaatkan untuk memperkuat bunyi asli pada beberapa alat, tetapi juga memberikan dampak merugikan seperti bunyi ledakan bom dapat memecahkan kaca walaupun kaca tidak terkena bom secara langsung. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pemantulan bunyi. Di suatu tempat yang sunyi, misalnya di dalam gua, jika kita berteriak menghadap dinding, kita akan mendengar suara teriakan yang dipantulkan oleh dinding gua. Bunyi yang mengenai dinding pemantul akan dapat dipantulkan. Sebagian dari bunyi itu akan diserap oleh dinding pemantul. Kemampuan suatu permukaan memantulkan bunyi bergantung pada keras atau lunaknya permukaan tersebut. Semakin keras permukaan dinding pemantul, semakin baik kemampuannya memantulkan bunyi. Pemantulan bunyi ini dapat mengakibatkan terjadinya gaung atau kerdam dan gema. Namun, tidak semua dinding dapat memantulkan bunyi. Dinding yang dapat memantulkan bunyi adalah dinding yang permukaannya rata dan keras. Sebaliknya,
Dinding yang permukaannya tidak rata atau lunak dapat meredam bunyi yang datang sehingga tidak memantul. Macam-macam bunyi pantul. Yang pertama, bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Mengapa suara akan terdengar lebih keras di dalam ruangan dibandingkan dengan suara di lapangan terbuka? Hal ini disebabkan suara di dalam ruangan akan dipantulkan oleh dinding-dinding ruangan. Jika jarak dinding pemantulnya dekat, bunyi pantul akan datang hampir bersamaan dengan datangnya bunyi asli. Dengan demikian, bunyi pantul akan memperkuat bunyi asli. Bunyi pantul yang selanjutnya yaitu gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam adalah bunyi pantul yang sebagian terdengar bersama-sama. Gaung atau kerdam dapat terjadi pada gedung-gedung besar seperti gedung bioskop, gedung pertemuan, dan studio televisi. Untuk menghindari kerdam, dinding tersebut dilapisi bahan yang dapat meredam bunyi seperti kain wol, kapas, karton, papan karton, gabus, dan karet busa. Bunyi pantul yang selanjutnya yaitu gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Contohnya, ketika berteriak di lereng gunung atau lapangan terbuka, maka kita akan mendengar bunyi pantul yang persis sama seperti bunyi asli dan akan terdengar setelah bunyi asli. Nah, itu tadi macam-macam bunyi pantul. Sekarang kita akan membahas mengenai cepat rambat bunyi. Kecepatan rambat bunyi dapat kita hitung dengan rumus sebagai berikut. V sama dengan F kali lambda, di mana V adalah cepat rambat bunyi, satuan meter per second, F adalah frekuensi bunyi dengan satuan Hertz, dan lambda adalah panjang gelombang bunyi. Kita coba langsung contoh soalnya ya. Tentukan panjang gelombang bunyi yang memiliki frekuensi 500 Hz jika cepat rambat bunyi adalah 340 meter per second. Nah, yang diketahui V-nya 340 dan F-nya adalah 500 Hz. Yang ditanyakan adalah lambda. Lambda adalah V per F. 340 dibagi 500, jawabannya adalah 0,68 meter.